welcome back with me dari di sini. So today I'm back. Kembali lagi di konten Deo Batanya. Pasti kamu penasaran kenapa Deo Batanya terus terhadap tamu. Saya mau kasih tau kamu, dikarenakan corona, tiket mahal, dan kita cuma bermodal wifi dan data. Saya mau konten Deo Batanya ini agak sedikit berbeda karena kita melakukannya secara virtual melalui aplikasi Zoom. Dan kamu sudah dari thumbnail tuh, siapa sih Muhammad Sabir? Apa itu minus 1945? Brand apa itu? Kamu pasti penasaran. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja ke videonya. Sudah. Oke, Kak Abi, selamat malam. Halo, malam Deo. Malam, kembali lagi dengan salam hangat dari Timika Papua. Hormat. Apa kabar teman-teman dan sekitarnya? Barat ya. Baik, selalu aman. Cuaca di Timika mantap, bikin sakit juga. Di Papua Barat juga baik. Ya, begitulah. Hujan panas. Okay. Kayaknya cuaca Indonesia Timur memang begitu, Kak, Pak? Aman. Oke, Kak Abi. Santai. Oke, santai. Oke. Kapan mulai minus 1945 sendiri? Kalau kita boleh tahu. Kalau soal memulai sih, sebenarnya memulai untuk cetak 2016. Cuma kalau untuk terpikirkan sudah dari tahun 2015. Makanya itu ada hubungan di pemberian nama yang saya kasih di brand. Okay. Itu lebih tepatnya tanggal 19 bulan 4 2015. Tanggal 19 toh bulan 4 2015. Tanggal 19 bulan 4 2015. Okay, nah, itu sempat ibaratnya kayak baru sempat cetak itu nanti pada saat 2016, kalau bukan pertengahan akhir. Sempat terrealisasikan itu pada saat 2016. Oke, setelah adanya kakak punya rencana buat membuat brand. Setelah itu kan pasti ada nama yang kakak sudah siapkan di kakak punya brand. Mungkin kakak bisa share sedikit ke kita arti Meno dan 1945-nya tuh buat kaum awam di luar sana. Kalau soal pemberian nama itu berawal dan berasal dari sabu keresahan sendiri selama besar dan tinggal di Papua. Ya, mulai dari kata Meno-nya saja sih sudah kayak orang gunakan secara kayak tidak baik menurut saya begitu. Sudah lama kelamaan kayak menjadi olokan. Padahal itu kan kalau lebih digali secara dalam kan artinya bisa lebih baik begitu toh. Iya. Beratnya kan kayak berteman atau tidak kayak panggilan teman untuk laki-laki. Nah, keresahan kedua itu ya kayak beberapa orang di luar sana ibaratnya yang jauh dari Papua itu kayak sering beranggapan kalau kayak orang Papua itu kriminal, ibaratnya kayak kacau dan lain-lain. Dan selalu dianggap jelek lah di mata orang di luar. Nah, makanya itu yang saya bilang beberapa keresahan yang saya gabungkan. Oke. Setelah kakak menyiapkan nama dan dari kakak punya keresahan hati begitu toh, sehingga terciptalah nama minus 1945. Setelah itu kakak, kalau saya boleh tahu, kakak punya konsep tersendiri dari kakak punya brand ini apa? Konsepnya? Kalau soal konsep sih, ya sudah pasti culture, budaya Papua. Digabung kayak ibaratnya hal-hal yang berupa isu mungkin, ataupun kayak berupa parodi tentang kayak brand-brand yang lagi happening. Kayak begitu sih konsep sama arahnya. Kalau soal culture, ya kita bergerak di ini sih, di bidang skateboarding. Kita sudah satu lingkaran gitu sama-sama anak skate di sini. Sudah dari tahun 2013.
skateboard gitu. Oke kakak, kita lanjut ke ini pertanyaan selanjutnya. Setelah kakak punya konsep disiapkan, berapa item yang kakak dong produksi waktu itu? Awal produksi sih 2-3 artikel kalau tidak salah. Soalnya sudah lumayan lupa. Itu yang waktu masih awal begitu. Terus ya awal produksi 2-3 artikel. Setelah macam kakak dong produksi sendiri atau masih dari kota lain begitu? Atau dari Timika sendiri yang produksi? Diproduksi di Timika atau di luar kota? Oh, produksi sudah pasti di luar. Terus sudah pasti di luar karena di sini seluruh Papua masih minim tempat untuk produksi. Terus setelah itu kan dananya dari uang keuntungannya modal keluar dan keuntungan baliknya itu lebih ke dikasih lebih kan atau tidak di waktu pas penjualannya? Ya kalau soal itu sih pasti sudah dipisah dan yang lain dari ibaratnya kayak biaya untuk produksi, pengeluaran dan yang lain itu pastinya dipisah dan sudah disiapkan masing-masing gitu. Kayak biaya untuk cetak berupa teaser ataupun stiker dan yang lain itu semuanya sudah diatur dari awal. Oke. Setelah itu kalau saya boleh tahu nih, sebelum kakak punya kepikiran buat bikin brand sendiri tuh, adakah kakak punya brand yang menjadi kakak punya motivasi dalam membuat brand sampai sekarang ini? Kakak punya Kalau soal termotivasi sudah pasti ada sama salah satu brand yang ada di Timika sini juga. Nama brandnya dulu itu Bob Skateboard. Lebih dikenalnya sih ini Bob Skate Shop. Itu mereka yang dong juga buat brand atau cuma hanya sekedar skate shop saja? Kalau si Bob sendiri ada produknya mereka juga, sama ada beberapa jual kayak spare part skate sama kayak musik merchandise. Lebih bergerak ke situ mereka dulu. Dan kebetulan juga kan mereka sama yang kayak saya bilang tadi tuh, kita dalam satu circle di skate. Nah, bisa kenal dorang dan bisa termotivasi ya karena satu lingkungan juga. Oke. Berarti dari yang punya dari Bob Shop, Aweng. Jadinya kakak langsung termotivasi buat brand dari situ. Tidak dari luar atau dari mana gitu. Atau emang kakak maksudnya mungkin kayak dulu hobi menggambar atau memang suka desain? Apakah memang kakak cuma termotivasi dari mereka atau kakak cuma karena suka desain baju atau suka gambar gitu? Tidak? Lebih kayak apa? Dalam artian kayak waktu itu kayak punya bisnis yang menjanjikan karena waktu itu kan brand di sini masih sedikit dan mungkin seluruh Papua juga toh. Dan ibaratnya kayak masih kurang, jadi masih belum banyak warna. Nah, makanya lama-lama saya pikir kayaknya harus punya satu brand yang kayak bisa menggambarkan lebih luas saja begitu ya. Ya entah itu dari culture Papuanya atau alamnya dan yang lain kayak begitu. Itu yang membuat kakak termotivasi buat brand. Sebenarnya menurut saya sih iya sih, karena sekarang Timika tuh belum punya banyak brand dari kota Timika sendiri. Ya dari dulu sampai sekarang masih bisa dihitung beberapa brand lah yang lumayan bagus. Ya ada beberapa sih yang dan sekarang ini yang baru mulai bermunculan. Ya kayak contoh lah mungkin FOP yang Voice of Papua. Entah tahun berapa, terus ada kayak sekarang yang baru Kriting sama Pace Pusing sama teman-teman yang lain. Next question nih,
Siap. Sejauh ini ada kakak punya niatan buat collab sama brand-brand lain begitu, atau sama kalau dikasih kesempatan collab mau sama siap brand mana nih? Kalau soal kayak niat untuk collab sudah pasti ada, karena kayak saya tuh maunya bersinergi sama teman-teman yang lain ataupun brand-brand yang lain yang ada di Papua. Sama kalau dikasih kesempatan untuk collab sih pasti banyak sih, tapi saya maunya lebih ke seniman yang ada di Papua sih, kayak seni lukis mungkin, seni pahat ataupun seni-seni yang lainnya. Dan kebetulan juga sebenarnya ada mau collab sama salah satu brand dari Jogja. Cuma sampai sekarang belum sempat realisasikan. Nah, dan ini nanti ada yang sudah mau ini jadi sama salah satu musisi dari Papua, tapi dia berdomisili di Madiun. Oke. Itu sih paling yang nanti dekat-dekat ini mau dirilis. Siap. Kebetulan dia ada kayak jalankan dia mini tour di Jawa Timur. Nanti perilisannya kurang lebih mungkin di sana, Kak. Siap. Pasti semoga dilancarkan dan bisa dirilis dengan cepat ya, biar kita bisa lihat juga. Siap. Amin. Oke, sebelum kita ke last question nih, saya mau tanya dulu. Mungkin kakak bisa kasih kita tips-tips dalam berbisnis begitu. Apalagi kakak ini kan bukan yang produksi sendiri, pasti modal yang kakak keluarkan juga banyak. Gitu. Mungkin kakak bisa berbagi sama kita. Kalau soal tips sih lebih ke kayak kalau bisa kamu bangun tim di manajemen yang kuat. Soalnya apalagi kalau kayak lebih dari satu orang begitu ya, supaya pembagiannya tidak bingung begitu. Dan kalau soal tips yang lain sih, kalau untuk membangun brand ya sudah kayak selagi kau punya ide ataupun apa yang kau lagi pikirkan dalam kau otak itu, kalau bisa langsung jadi, maksudnya langsung kayak realisasikan lah. Karena pikiran-pikiran ataupun ide yang bagus itu tidak lama tertampung di otak. Siap. Kayak begitu sih. Dan kayak kalau gue punya brand sudah jalan, kalau bisa tetap kayak merasa rendah, jangan kayak rendah hati bukan merasa rendah. Nah, rendah hati kan seolah-olah kayak apa ya, mau dibilang lah brandnya sudah kayak sampai di titik itu dan lain-lain. Ya lebih ke situ sih. Siap. Oke, last question nih. Kalau kamu ini mau tanya last question. Goals yang minus 1945 belum tercapai itu apa? Goals yang belum tercapai lah. Kalau mau dibilang. Kalau goals ataupun tujuan sih lebih ke kayak pesan positif ataupun yang kayak kampanye yang saya buat di Meno itu. Yang kayak ingin kayak menyebarkan kebaikan. Makanya saya punya tagline Papua White Out Crime. Kayak, itu saja sih yang belum tercapai, soalnya kayak masih banyak orang-orang yang belum mengerti tentang itu gerakan ataupun tagline yang saya buat. Itu sih yang belum tercapai sampai sekarang. Terus juga karena kebanyakan orang kan tahu brand tuh cuma untuk outfit aja, buat gaya-gayaan aja, tapi tidak tahu sebenarnya tuh ada apa dalam di balik brand itu gitu. Iya sih, maksudnya kan orang biasa cuma taunya kayak lihat ini koleksinya bagus-bagus, produknya bagus-bagus. Cuma kayak tidak tahu apa kayak kisah ataupun seluk-beluk dari brand ini, dia bergerak di bidang apa, kayak begitu, konsepnya mengarah kemana, pesan-pesan apa yang brand ini tuang buat orang-orang yang beli, kayak begitu sih. Iya. Ribut kan? Sabar ya kan? Kakak tong lanjut ke goals. Goals yang minus 19 goals yang belum tercapai dari brand minus 1945 sendiri itu apa? Lebih ke yang kayak tagline yang saya buat di sapu brand sih, yang kayak niat dari saya mau menyampaikan hal positif itu yang mengenai Papua, beratnya yang kayak selalu dipandang sebelah mata dari orang-orang dari luar. Ya lebih ke tagline yang Papua White Out Crime sih. Itu yang belum tercapai sampai sekarang. Yang ibaratnya kayak tagline itu cuma kayak dijadikan sebagai hiasan saja.
Berarti kakak buat brand ini sebenarnya cuman kakak buat brand dari ambil nama Minus 1945 sendiri nih bukan hanya karena untuk kasih naik nama Timika, tapi memang ada pesan-pesan moral yang kakak sisipkan dalam kakak punya brand sendiri ya. Itu Ya, buat kurang lebih seperti itu. Yang tapi kayak banyak belum mengerti sih. Ya, yang kayak saya bilang itu kan berawal dari beberapa keresahan saya tuh. Iya. Keresahan cuma sampai sekarang orang kayak mungkin belum bisa mengerti atau belum kayak bisa terima begitu ya. Karena yang saya rasa kayak mereka cuma kayak lihatnya cuma kayak apa sih, maksudnya kayak pajangan saja, cuma sekedar kata-kata, padahal kayak pesan-pesan dari situnya dalam sekali, yang kayak niat untuk mempersatukan semua ya, dalam artian kayak dari kamu orang Papua sama kita yang pendatang kayak begitu, sama ingin kayak meluruskan orang punya stigma ataupun kayak merubah orang punya stigma dari luar yang kayak selalu berpandangan jelek ke dan ke Papuanya sendiri kayak begitu sih. Karena banyak yang tidak menerima kita punya, banyak yang menganggap kita tuh orang jahat, tapi kan sebenarnya kakak dong yang selama di Timika nih kan, maksudnya bukan lama Timika, lama di Papua nih kan sudah bisa tahu sebenarnya tong orang Papua nih punya kepribadian tuh seperti apa sebenarnya begitu. Terima kasih buat Minus 45 sebenarnya sudah menyuarakan kita punya perasaan juga keresahan hati sebagai orang Papua yang ya, mungkin kakak punya pesan-pesan buat anak-anak di luar sana yang masih kayak gimana nih, macam menganggap pendatang dong tuh cuman mau bikin masalah gitu, cuma datang kasih rusak-rusak Papua begitu tuh. Sebenarnya tuh kakak mau kasih pesan apa buat orang gitu sebagai kakak yang sudah sebagai kakak kan sudah menyuarakan salah satu hal baik gitu dari Papua, mungkin kakak bisa kasih tahu buat dorang sebenarnya tuh belum pernah boleh begini, padahal gitu. Maksudnya kayak kakak kasih pesan baik lah buat dorang gitu, karena masih banyak yang masih pikiran tuh kayak tong harus sendiri gitu. Kebetulan ini sebenarnya pertanyaan yang paling saya tunggu dari Ko, karena ini juga termasuk salah satu sapu keresahan sebagai pendatang di sini. Karena mungkin kayak tidak semua orang yang mungkin yang kayak kalian pikirkan, maksudnya kayak mungkin niatnya kita di sini cuma mau ambil kamu punya harta, minta maaf. Sini kita sebenarnya kayak manusia biasa, cuma kayak ingin meneruskan hidup dan mencari hal-hal baik yang ada di sini. Ya sudah lama dan dari sekarang dan untuk ke depan pasti kita tetap akan menganggap kalian saudara, dan semoga kalian juga selalu menganggap kita saudara. Karena sebenarnya kita tidak pernah berpikir kalau kalian adalah musuh buat kita dan sebaliknya. Kayak begitu sih. Maksudnya kayak kita di sini datangnya untuk baik, bukan kayak mata-mata untuk merebut harta ataupun yang lain yang kalian miliki. Mungkin ada beberapa orang yang kayak begitu, tapi tidak semua. Sama kembali lagi yang kayak tadi saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya timbal balik saja sih, bolak-baliknya kayak begitu. Tidak semua orang intinya yang punya sifat ataupun pola pikir yang kayak kalian pikir. Kayak begitu sih. Thank you Kak Abi. Buat teman-teman sekali lagi kita di sini niatnya baik. Maksudnya ya sama kayak orang-orang lain, cuma niat cari uang dan meneruskan hidup. Begitulah. Tidak ada niat untuk kayak ingin merampas ataupun mengambil semua harta-harta yang ada di sini kayak begitu. Sama lah kayak kalian semua. Kita pasti punya nilai positif dan nilai negatif. Salam perdamaian buat kalian semua, teman-temannya Deo ataupun kayak seluruh masyarakat Papua yang nonton. Minta maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Di sini saya cuma menyampaikan keresahan dan niat saya yang baik. Terima kasih buat Minus 1945 dalam hal ini. Saya mau makasih banyak juga Deo. Banyak juga buat kakak dorang sudah buat brand ini bisa menyisipkan pesan-pesan moral baik juga tentang tong orang Papua di sini untuk orang-orang di luar sana. Terima kasih juga buat kakak sendiri, Kakak Abi, untuk sudah memberikan waktu untuk saya interview kakak dalam kasih tahu juga ke orang-orang banyak tentang brand ini.
Terima kasih banyak Kak Abi. Siap. Iya Deo. Itu aja dari saya. Sama-sama. Iya. Oke, buat teman-teman ataupun yang pernah nonton videonya Deo ataupun belum pernah, silakan dukung atau support Deo dengan cara subscribe, like, komen. Kalau ada kekurangan di bawah, teman-teman tolong benarkan. Kalau ada salah-salah kata dari saya ataupun ada yang belum tersampaikan, mungkin teman-teman yang lain bisa mewakilkan di kolom komentar. Bisa saling Peace berbagi. out, salam perdamaian buat kita. Thank you. Oke guys, jadi itu sapu konten interview with Kakak Abi, salah satu owner brand minus 1945 yang hype sekali di Papua. Semoga dari kakak pesan-pesan moral. Oke, dari kakak pesan-pesan moral ini bisa menjadikan kamu bahwa orang-orang yang datang dari luar Papua itu dong sebenarnya kan bukan untuk menuntut uang, tapi dong juga memberikan dong itu motivasi, memberikan dong pelajaran baik juga lewat apa yang dong sudah pelajari dari luar. Itu saja sih dari saya. Semoga kamu mengerti dan kamu bisa jadikan ini suatu pelajaran baik gitu buat kalian. Itu saja dari saya, Kakak.